illa bidzikr til uluhiyyati illa bidzikr. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan sampai ke hadirat ketuhanan, hadirat Tuhan, hadir Tuhan. Seorang ini tidak akan sampai hadirat Tuhan illa melainkan dengan zikir. Orang ini tidak akan sampai hadirat Tuhan yaitu melainkan dengan zikir. Nah, di sini Syekh Abdul Wahab Asy'ari, Syekh Abdul Wahab Asy'ari, Wahab Asy'ari berkata, beliau berkata, makna daripada makna hadirat ini apa ini? Apa maksud daripada hadirat Allah? Maksud berkata, maksud hadirat ini, makna hadirat ini apa ini? Itu kata beliau kan, makna hadirat itu. Beliau berkata, wal muradu bi hadratillahi azza wa jalla haitsu itlaqan fi lisanil qaum bi syuhud. Beliau berkata, hadirat ini adalah, kata beliau, ini adalah di lisannya kaum sufi. Disandarkan kata ini, hadirat ini ada di lisan kaum sufi. Ada lisan atau istilah kaum ahlus sufi. Hadirat ini adalah istilah, ada lisan atau istilah kaum ahlus sufi. Disandarkan kepada mereka karena mereka banyak mengistilahkan di dalamnya. Kemudian daripada al-sufi itu dengan memaknakan daripada hadirat itu syuhud hamba Allah Ta'ala, syuhud hamba Allah Ta'ala, bahwasannya ia seolah-olah hadir di hadapan Allah Ta'ala. Artinya tadi ini istilah kaum al-sufi, artinya adalah yaitu syuhud hamba Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala, seolah-olah dia seolah-olah ia berhadapan dengan Allah. Azza seolah-olah dia berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ini kata sufi. Maksudnya, ditambah lagi artinya lagi. Dan maksudnya, ia ingat ketika itu pada Allah Ta'ala. Ia ingat pada Allah Ta'ala. Ini masih hadirat yang panjang maknanya nih. Ia ingat pada ketika ia ingat ketika pada Allah Ta'ala dalam kondisi apapun dia ingatnya. Dia kondisi apapun dia ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian maksudnya lagi adalah pada tiap-tiap kelakuan memandang Allah Ta'ala. Artinya pada kelakuannya artinya sikap. Nah, kelakuannya dia ini adalah memandang segala af'alnya Allah. Memandang
segala af'al Allah. Memandangnya, segala apapun yang dilakukan di alam ini dia pandang Allah. Dia melihat gerakan dia, duduk dia, zikir dia, apa semua dia memandang af'al Allah. Dan maka ini disebut adalah maqam. Dari kesemuaan ini disebutlah dia yaitu maqam. Maqam artinya kedudukan. Kedudukan yang dalam istilah Ahlus Sufi ini disebut adalah kedudukan ma'rifat yang yakin. Ma'rifat yang yakin, ma'rifatullah Ta'ala. Nah, ini disebut ya. Maka ini disebut, ini maqam, yang disebut maqam kedudukan. Apa dia? Ma'rifat yang yakin kepada Allah dengan ainul yakin, dengan ainul yakin, ma'rifat yakin kepada Allah dengan ainul yakin dan hakul yakin, sebenar-benar yakin. Ini ya, ini kedudukannya. Maka diistilahkan yang di atas oleh kalangan sufi itu disebut dengan hakul yakin. Dah. Dari ma'rifat yakin, ma'rifat yang yakin mengenal Allah, yakin dengan ainul yakin, dan dengan hakul yakin, dua. Dan dari hakul yakin ini ma'rifat yang yakin dengan ainul yakin dan hakul yakin. Kalau sudah ini dia makamnya, maka naik levelnya lagi, disebut dengan, dinamakan maqam musyahadah. Ya, maqam musyahadah. Dinamakan dia maqam musyahadah. Ini levelnya lagi nih ya, naik dia. Berarti dia itu musyahadah. Tadi kan disebut ini syuhud. Ini bukan syuhud. Nah, ini syuhud. Naik levelnya musyahadah. Makamnya ini disebut dengan makam musyahadah. Apa maksud musyahadah di sini? Nah, itu kita artikan. Apa maksud musyahadah? Senantiasa syuhud akan Allah di dalam hati. Nah, itu maksud syuhud. Artinya senantiasa syuhud hatinya, senantiasa syuhud hatinya. Nih, senantiasa syuhud hatinya dalam apa? Yaitu dengan syuhud hatinya. Syuhud hatinya. Maksudnya lagi senantiasa menilik Allah dengan hati. Syuhud dengan hatinya. Ini maksudnya. Artinya menilik Allah Ta'ala. Jadi level ke bawah lagi, level dia makin naik ke atas nih. Artinya menilik Allah Ta'ala. Dengan apa dia tilik? Mata batin, mata hati. Menilik Allah Ta'ala dengan mata hati.
Kan? Sudah nih mata hati. Maksudnya dengan mata hati itu apa? Nah, beliau sambung lagi. Apa dia nih? Yakni senantiasa ingat di dalam hati akan Allah Ta'ala. Nah, itu mata hati. Mata hatinya yakni artinya senantiasa ingat dengan hati. Yakni senantiasa disebut dengan mata hatinya. Kalau dikatakan itu, kita dalam pandangan al-sufi ingat dalam hatinya akan Allah Ta'ala. Akan Allah Ta'ala. Ingat hatinya akan Allah Ta'ala. Dah. Baik, paham ya? Saya ulang lagi. Seorang itu tidak akan sampai ke hadirat Allah kepada Tuhannya melainkan dengan zikir. Annahu la yasilu ila hadratil uluhiyah. Seorang itu bila dia beribadah, kalau tidak dengan hadir, maka tidak akan sampai kecuali dengan zikir. Kecuali dengan zikir. Bila dia ingin sampai kepada Tuhannya melainkan dengan zikir, hadir. Maka ulama mengatakan, apa sih maksud daripada hadir ini? Hadir Tuhan, hadirat Tuhan ini apa maksudnya? Beliau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan makna hadirat itu nih, ini adalah istilah kaum ahlu sufi. Dalam istilah ahlu sufi ini, mereka memaknakan, mengartikan daripada hadirat. Apa kata beliau? Pertama, artinya hadirat itu syuhud hamba Allah Ta'ala. Seolah-olah ia sudah berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ini ada seolah-olah maksudnya. Kalau ada syuhud dia ini. Kedua, maksud daripada syuhud ini apa? Ia ingat ketika pada Allah Ta'ala. Saat apapun dia ingat. Ini makna hadirat. Artinya, pada kelakuannya, sikapnya memandang segala af'al Allah Ta'ala. Orang yang sudah hadiratnya ini, apapun gerakan tubuhnya, dia sudah, ini adalah kedudukannya, ini adalah kelakuan memandang segala af'al Allah. Kalau sudah demikian, ini makna daripada hadirat ini, maka ini disebut dengan keduduk maqam. Nah, disebut dengan maqam ma'rifat yang yakin. Ma'rifat yang yakin kepada Allah dengan ainul yakin dan hakul yakin. Satu, ini dengan pakai ma'rifat. Kedua, dengan ainul yakin. Ketiga, dengan hakul yakin. Panjang ni makna hadirat ni bila dikupas oleh beliau Sya'rani. Kalau demikian, dia sudah memandang, dia sudah naik kedudukannya ma'rifat yang yakin, ainul yang yakin, dan hakul yang yakin, maka ini dinamakan dia yaitu musyahadah. Dinamakanlah dia itu musyahadah. Naiklah dia. Musyahadah ini maksudnya apa? Senantiasa syuhud hatinya. Satu, senantiasa menilik Allah Ta'ala dengan mata hatinya. Dua, artinya pula senantiasa ingat dengan hatinya akan Allah Ta'ala. Itu maksud daripada musyahadah. Ujungnya mata hatinya selalu ingat. Walaupun dagang, hatinya ingat. Walaupun bekerja, hatinya ingat. Walaupun dalam kondisi apapun, hatinya ingat Allah Ta'ala. Nah, dari semua ini, dari kesemuaan ini, maka kata ulama, mereka ini disebut dengan, yaitu kedudukannya disebut dengan kedudukan ihsan. Disebut dengan ihsan.
Ya Pak. Jadi yang selama ini kita bilang ihsan itu kebaikan, bukan. Bila dikupas urutan ke bawahnya, ke belakangnya, ini dia. Ya. Makanya ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la illallah, ya. Makna asyhadu ini apa nih? Ini musyahadah itu. Bukan aku bersaksi. Bukan bersaksi dengan mata. Di kalangan Ahlussufi ini makna asyhadu ini adalah yaitu dengan kalimat hadir di dalam hatinya itu, ingat ketika dia itu dalam hatinya semata-mata bahwasanya dia tidak memandang Tuhan-Tuhan lain melainkan dengan Allah. Kedudukan ini dia hanya menilik Allah Ta'ala semata. Kalau sudah dia bersyahadat, musyahadah, itu naik levelnya ihsan. Kalau sudah dia ihsan, berarti seluruh apapun yang dia lakukan kebaikan. Ihsan ini, lihat Pak, ditambahkan huruf alif dan ditambahkan huruf nunnya, yaitu banyak kebaikan. Dia punya kata dasarnya adalah hasunah, kebaikan. Kebaikan itu yang tidak ada habis-habisnya, terus menerus, maka itu disebut dengan ihsan. Ini kebaikan terus menerus. Sama seperti kurban, ya kan? Kurban. Ya, kata dasarnya kurban. Masuk alif dan nun. Artinya itu adalah yang sangat dekat. Orang yang sudah dia memandang hadiratnya ini, berarti orang ini adalah banyak kebaikannya. Banyak kebaikan. Paham kira-kira ini Pak? Ini makna hadirat ini. Pelan-pelan ya. Nah, bila sudah dia memandang dengan hatinya, ingat, levelnya naik lagi tuh. Makom inilah yang disebut dengan makom ihsan. Nah sekarang, bila kita sudah ketahui bahwasannya ini adalah kedudukan orang makom ihsan, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu apa? Kita ambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Yang disebut di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dalam hadis arba'in ini. Dalam hadis arba'in, ketika seorang laki-laki berjubah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sandarkan dan dia bertanya kepada Rasul dengan 3 pertanyaan. Apa dia? Pertama kata laki-laki itu, mal iman? Mal Islam, mal ihsan. Mal iman, apa itu iman? Mal Islam, apa itu Islam? Anta syahadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus salata wa yu'tu zakata. Apa itu ihsan? Nabi menjawab di sini dia. Apa itu ihsan? Apa kata Nabi? Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan makna ihsan itu. Bermula ihsan itu bahwa engkau sembah akan Tuhanmu seolah-olah engkau melihat akan dia. Satu, ya, itu makna ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Maka jika tidak engkau lihat akan dia, maka bahwasannya ia melihat akan dikau. Maka jika engkau tidak dapat melihat akan dia, sekurang-kurangnya engkau mantapkan di dalam hati bahwasanya Allah melihat engkau. Itu makna ihsan. Sudah? Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Ini kata Nabi. Makna ihsan ini beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya.
Ini muncul kekhusyuan. Maka dalam salat itu kita berusaha dalam ibadah naikkan ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah. Bila dia tidak mampu, fa illam takun. Kalau dia tidak mampu, kalau tidak bisa, maka Allah melihat dia. Maka seolah-olah Allah melihatnya. Ini makna ihsan. Ini makna ihsan. Jadi kalau kita hadir kita, hati kita nih saat ngaji, itu menunjukkan bahwasannya Allah memperhatikan kita. Bila kita tidak bisa khusyuk dalam ibadah ngaji kita, ibadah kita, maka katakan dalam hati kita, ingat Allah sedang perhatikan saya. Walaupun saya sedang nulis misalnya, saya sedang nulis, Bapak entah nulis dan entah perhatian, saya tak peduli, tapi Allah tahu. Gitu. Allah melihat ini. Ibadahnya. Bapak salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian ada bacaan yang salah. Imam tak tahu, tapi Allah mengetahui. Ini muncul ihsan kita. Kalau sudah demikian itu berarti dia sudah hadir. Maka dikatakan ulama, hadirkan hati di dalam. Hadirkan hati. Bahwasanya Allah memperhatikan. Ayo kita berzikir. Saat kita berzikir, hadirkan dalam hati. Maknanya, kosongkan hati. Cuman Allah di dalam hati kita. Kosongkan makna. Tinggalkan dunia dulu. Kalau sudah di sini, buang dulu. Masukkan ke dalam hati. Hadirat. Jadi makanya para ceramah-ceramah itu mengatakan, para hadirin dan hadirat. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang khusyuk di hadapan Allah. Gitu. Itu menyebutkan itu. Kalau tidak menyampaikan kepada hadirin dan hadirat, hadirin dan hadirat, para hadirin dan hadirat, yang ibu-ibu paling dia bilang bapak-bapak, ibu-ibu. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, ladies and gentlemen. Orang itu Pak Ustaz itu cuma manggil bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan. Sebenarnya dia memanggil wahai orang-orang yang khusyuk di hadapan Allah. Wahai orang-orang yang memiliki makam hadirat ini. Wahai orang-orang yang sudah musyahadah. Itu kalau orang yang tahu maknanya itu. Berarti perhatikanlah baik-baik. Nasihat ini. Perhatikan ini. Hadirin dan hadirat. Hadirin. Bapak-bapak yang laki-laki yang di hadapan Allah ini. Yang sudah khusyuk, yang musyahadah. Yang ingat kepada hatinya ini kepada Allah. Dimanapun dia berada. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah makamnya kedudukan ihsan. Yang beribadah. Diperhatikan Allah. Bila dia tidak mampu, Allah memperhatikannya. Tuh, ini ada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Itu. Jelas ya? La yasillu ila hadratil uluhiyah illa bidzikir. Tidak akan sampai dia di hadirat Allah melainkan dengan zikir. Jadi paling gampang untuk di hadapan Allah, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Bila kita ingin betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau berkata makna hadirat itu adalah istilah yang disandarkan di lisannya para kaum sufi, ahlu sufi. Tuh, hadirat. Jadi hadirat itu dari mana sebenarnya? Lisannya para sufi. Hadirin dan hadirat. Kita selalu dibilangkan guru, dipanggil nama kita. Ali, hadir Bu. Hadir Pak, ya kan? Kalau kita lihat dengan bahasa hadir, artinya apa? Saya ada di sini, hadir. Maksudnya kalau dipandang hadir sufi, saya sami'na wa ata'na. Ingat hati saya bahwasanya saya akan dipanggil. Dia diperhatikan oleh gurunya. Sedang mengisi absen, sedang diperhatikan gurunya. Hadir, hadir, hadir. Ya? Nah, jadi kita ibadah, hadirkan hati kita. Walaupun orang tak tahu, ketika Bapak mengangkat takbir, Allahu Akbar, hadirkan dalam hati kita. Kita telah diperhatikan oleh Allah. Tak tahu Allah macam mana? Seolah-olah ka'annaka tarahu. Seolah-olah kita memperhatikan. Baik, ini maknanya. Nah, lanjut.
Apabila sudah paham ini, masukkan dalam hatinya. Dan demikian lagi setengah daripada yang terlebih hampir jalan yang menyampaikan akan hadirat Allah Ta'ala itu. Dan demikian lagi setengah daripada yang terlebih hampir jalan yang menyampaikan akan hadirat Allah Ta'ala itu. Ada lagi Pak, Bu, jalan setengah jalan untuk bisa sampai di hadirat Allah. Ada. Kata ulama, ada jalan yang bisa menyampaikan seorang itu di hadirat Allah Ta'ala, yang bisa lebih dekat lagi dia di hadirat Allah selain daripada ini. Apa dia? Yaitu jalan martabat. Yaitu jalan martabat. Selain daripada ini, jalan untuk bisa dekat dengan hadirat Allah, khusyuk dia, musyahadah dia, yaitu jalan martabat. Dan yaitu beberapa bagi, seperti yang disebutkan Syekhuna Waliullah yang kamil, Al-Mukammal, Sayyidi Asy-Syekh Muhammad Saman qaddasallahu ruhahu di dalam risalahnya pada bicara muraqabah. Muraqabah. Rupanya dibagi lagi. Dibagi jalan martabat itu dibagi. Menurut daripada Syekh Muhammad Saman As-Samani qaddasallahu. Jalan martabat itu bicara dalam bahasa Arab dalam kitab risalah beliau. Pada bicara muraqabah, di bab muraqabah itu dibahas oleh beliau. Bab risalah itu. Jalan untuk bisa lebih dekat dengan Allah, di hadapan Allah, ini tadi. Bagaimana caranya? Menurut daripada beliau, pertama adalah muraqabah. Muraqabah. Kata Muhammad Saman, Syekh Muhammad Saman As-Samani, ya, jalan untuk mencapai dengan kedudukan, jalan untuk hadirat Allah, untuk hampir, maksudnya dekat kepada Allah adalah dengan jalan martabat, adalah dengan jalan martabat. Martabat ini apa nih? Jalan yang berkedudukan, jalan yang bertingkat. Jalan yang bertingkat. Apa kata beliau? Beliau berkata satu, ada beberapa. Apa dia? Satu adalah yaitu jalan muraqabah. Muraqabah. Salah satu jalan lain untuk bisa hadirat di hadapan Allah selain daripada ini, merasa kita ini di hadapan Allah, ingat ketika hadapan Allah, kemudian kita musyahadah. Selain jalan ini, ada lagi jalan untuk bisa sampai kepada Allah, kata beliau. Apa itu? Dengan cara muraqabah. Apa makna muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Kalau sudah merasa diawasi, kita nak mau berbuat sesuatu saja yang menurut syariat daripada maksiat, Allah tahu. Nih jalannya, cara jalan lain. Makanya itu ada di satu ma'rifat. Kedua muraqabah. Tiga musyahadah. Keempat, mujahadah. Dalam sufi, bila dia ingin memperbaiki hadiratnya, ini dia harus dia miliki 4M.
Ada 4M. Pertama ma'rifat, kedua muraqabah, yang ketiga musyahadah, yang keempat mujahadah. 4M ini bagi orang yang dalam keadaan sufi dia harus memiliki ini. Makom ini, kedudukan ini. Ma'rifat, muraqabah, musyahadah, musyahadah dan mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Musyahadah itu tadi syuhud dia. Nah, itu ya cara jalannya.